Halo, jumpa lagi dengan Raden Wijaya. Hari ini saya mau memberikan ramalan ya, ramalan sederhana tentang COVID jilid 2, yaitu gelombang kedua yang akan menyerang Indonesia. Namanya ramalan, jadi jangan 100% dipercaya ya, karena saya meramal ini kan cuma berdasarkan teori dan probabilitas saja. Perkembangan saat ini tuh kurang lebih seperti ini. Kita berada di winning streak. Manusia itu berhasil membunuh jutaan, miliaran, triliunan virus COVID ya, dengan jumlah korban jiwa yang cukup besar ya. Memang ini bukan kemenangan yang ideal, tapi ya lumayan lah. Dan sekarang kita udah punya vaksin ya. Vaksin ini sebenarnya saya bilang cukup efektif untuk menghilangkan gejala-gejala COVID pada orang yang kena virus. Tapi vaksin ini tidak bisa menyembuhkan virus, dan ada satu masalah lagi yang akan kita hadapin. Pada serangan COVID pertama, masalah kita adalah kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi dokter tuh pada bingung. Dia nggak tahu obatnya apa, dia nggak tahu perawatannya apa, jadi semua aji kira-kira. Tetapi sekarang para dokter sudah ngerti, oh ini obatnya. Tapi yang jadi masalah pada gelombang kedua adalah overwhelm sistem kesehatan kita. Kenapa begitu? Karena jumlah orangnya akan jauh lebih banyak daripada ketika gelombang pertama. Apa yang menyebabkan saya bisa meramalkan seperti itu? Karena vaksin. Vaksin itu tidak bekerja seperti SHIELD di film Star Trek ya. Jadi bukan orang ini jadi kebal, bukan. Tapi orang itu hanya menjadi tidak berasa sakit. Tetapi virus akan tetap masuk, dan yang paling penting adalah virus itu tidak akan bertahan lama di tubuhnya. Sistem imunnya sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan virus. Dia udah kenal, oh ini ada virus, model baru, oke, kill them all. That's it. Masalahnya adalah orang ini nggak sakit, jadi orang ini akan jadi OTG dan dia tetap jalan-jalan keluar, tetap bekerja seperti biasa, padahal teman-temannya di kantor belum tentu sudah immune terhadap COVID. Untuk contoh nih, kita anggap ada sebuah hotel ya. Di hotel itu kan ada yang namanya housekeeping ya. Kita anggap housekeepingnya udah divaksin. Housekeeping ini udah kebal, udah enak badannya. Dia bekerja juga lengkap dengan protokol kesehatan. Masalahnya adalah ketika housekeeping ini sedang sendirian, misalnya di toilet, atau dia makan, dia minum, dia kan buka masker. Alat-alat yang dia pegang, seperti sapunya, kemungkinan besar akan tercemar dari diri dia. Jadi jika housekeeping ini jadi OTG, housekeeping ini akan membersihkan kamar-kamar hotel, dan semua yang dia pegang itu akan tercemar dengan virus. Artinya setiap tamu yang masuk di sana, yang belum divaksin, bisa jadi akan mengalami gejala COVID. Jadi tolong orang yang sudah divaksin tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol, tetap sering-sering cuci tangan, tetap pakai masker. Jangan sembarangan. Kamu udah enak divaksin, kamu udah kebal. Tapi orang lain belum tentu. Contoh ledakan kasus yang parah itu terjadi di India. Kenapa seperti itu? Kemungkinan banyak orang yang sudah kebal tetapi jalan-jalan. Nah ini yang akan jadi biang keroknya. India itu kan sudah menjalankan program vaksin. Dan ketika program itu dijalankan, banyak yang udah divaksin. Masalahnya adalah program ini kan membuat OTG. Jadi ketika ada festival, mereka mandi di Sungai Gangga bersama-sama, berkumpul-kumpul, termasuk orang yang OTG dengan orang yang sudah divaksin, dengan orang yang belum divaksin atau belum pernah terpapar virus corona. Jadinya apa? Banyak yang mati. Semoga ini nggak terjadi di Indonesia. Nah, terus kira-kira kapan bisa terjadi gelombang kedua? Terus terang saya nggak tahu. Bisa 1 bulan ini, bisa 6 bulan ke depan, bisa juga setahun ke depan. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Selama kita jaga protokol kesehatan, kita tetap aman kok. Kan kita udah terbukti dari gelombang pertama kita masih aman. Saya rasa protokol yang sama bisa diterapkan pada gelombang kedua. Tapi ya itu, tolong yang sudah vaksin, selalu lindungi diri sendiri ya. Itu Anda melindungi orang lain dan keluarga. Karena apa? Program vaksinasi belum lengkap, belum 100%, belum mencapai 70%, sehingga herd immunity belum bisa didapat. Nah, kalau saya salah bagaimana? Ya bagus, artinya Tuhan berkati. Ramalan saya nggak terjadi, itu yang saya inginkan. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya harap video ini bisa membantu, dan saya harap kita bisa bersama-sama mencegah terjadinya gelombang kedua ataupun gelombang ketiga. Bye-bye.